Saat pemuda tampan ini tidak sengaja datang ke sekolah untuk mencari anjingnya, semua gadis langsung tergila-gila padanya. Mereka tak bisa menahan diri untuk mengagumi betapa imutnya dia. Primadona sekolah segera melangkah maju untuk meminta ID Insta atau nomor teleponnya, apapun yang bersedia dia berikan. Namun, pemuda kita benar-benar tidak tahu apa itu ID Insta. Dia bilang dia tidak punya hal seperti itu. Itu adalah kali pertama gadis itu ditolak dan dia menjadi sangat marah, mengira pemuda itu hanya sedang jual mahal. Namun, pemuda kita tidak peduli sama sekali. Dia hanya mengambil anjingnya dan mencoba pergi. Saat itulah pembuli nomor 1 di sekolah melihatnya dikelilingi para gadis dan menjadi murka. Mengapa pecundang tak dikenal ini tiba-tiba mendapat begitu banyak perhatian? Jadi, dia mengambil bola sepak dan menendangnya dengan segenap tenaga. Bola itu terbang lurus ke wajah pemuda kita. Dia menerimanya seperti seorang juara tanpa sempat menghindar. Mengabaikan darah dari hidungnya, dia hanya marah akan satu hal. Berandalan itu hampir melukai anjingnya dan sekarang dia harus minta maaf. Tapi si pembuli hanya tertawa sebagai tanggapan. Dia mengajak pemuda kita bicara empat mata di tempat yang tidak terlihat para gadis. Begitu mereka melewati tikungan, si pembuli dengan pengecut menendang punggungnya. Dan di sana, sekelompok pembuli sudah menunggu. Mereka siap menyambutnya dengan tinju mereka. Tapi pertama-tama, si pembuli utama memperingatkannya agar tidak berani mendekati primadona sekolah lagi. Pemuda kita hanya berbalik untuk pergi, sama sekali mengabaikan mereka. Beberapa orang langsung menghadang jalannya dan membuat kesalahan fatal dengan menakut-nakuti anjingnya. Salah satu dari mereka mencoba menangkap anjing itu, tapi menerima satu pukulan yang membuatnya pingsan seketika. Pembuli lainnya terkejut karena dia menjatuhkan orang itu dalam satu serangan. Jadi, mereka melakukan langkah paling bodoh dan menyerangnya sekaligus. Apa yang tidak mereka ketahui adalah pemuda kita memiliki jantung keabadian dan dia terlalu kuat serta cepat bagi mereka. Jadi, tidak mengherankan jika beberapa gerakannya saja sudah cukup untuk membuat mereka terpental. Pembuli utama hampir kencing di celana dan terpojok di pagar. Pemuda kita memberikan pukulan terakhir yang menghancurkan, tapi berhenti di detik terakhir, malah meretakkan dinding di atas kepalanya. Semua pembuli ketakutan dan lari secepat mungkin dari monster seperti dia. Jadi, mengapa pemuda kita begitu kuat dan mengapa dia sangat menyayangi anjing? Sama seperti John Wick, semuanya dimulai beberapa waktu lalu. Sepasang preman jalanan mengeroyoknya mencoba menjatuhkannya, tapi dia menerobos jalan menuju papan distribusi tegangan tinggi dan mencabut sekumpulan kabel yang tertanam kuat. Arus besar yang mengalir melalui kabel-kabel itu mengenai pemuda kita, menyetrumnya sampai mati bersama para preman yang menahannya. Aliran listrik membakar mereka bertiga, hingga hangus, tapi hanya pemuda kita yang selamat untuk melihat hari esok. Meskipun ledakan itu menguliti seluruh daging di tubuhnya, dia masih berhasil hidup kembali. Pemuda itu benar-benar bangkit dari kematian. Dia tidak disebut bocah kebangkitan tanpa alasan. Kalian lihat, di dunia khusus ini, segelintir manusia memiliki jantung spesial. Ini adalah mutasi langka yang hanya memberkati segelintir orang. Jantung yang termutasi ini memungkinkan penggunanya menggunakan kemampuan luar biasa yang benar-benar menentang akal sehat. Tentu saja, mereka yang memiliki kemampuan ini dijuluki mutan jantung. Bagi sebagian orang, jantung yang termutasi adalah sesuatu yang didambakan. Berkat dari Tuhan yang hanya diberikan kepada segelintir orang istimewa. Tapi bagi pemuda kita, berkat yang sama turun sebagai kutukan ketika dia dianugerahi jantung kebangkitan. Setiap kali dia mati, jantungnya menghidupkannya kembali dan mulai memulihkan tubuhnya secara perlahan. Selama 1 dekade penuh, mereka mengurungnya di laboratorium, menjadikannya sasaran penyiksaan yang tak terbayangkan. Mereka memaksanya menelan racun mematikan dan memotong anggota tubuhnya secara sistematis. Namun, seburuk apapun kekejamannya, jantung unik pemuda itu memaksanya, tubuhnya untuk bangkit kembali. Suatu hari yang menentukan, dia akhirnya berhasil melarikan diri. Namun, 1 dekade penderitaan tanpa henti telah memakan korban. Dia sekarang mengembara di dunia dengan penampilan seperti mayat hidup. Karena penampilannya, dia mundur ke tempat pembuangan sampah setempat dan mulai mencari makanan yang bisa dimakan untuk membantu memulihkan tubuhnya. Dia menemukan sepotong roti busuk yang sepertinya masih layak makan. Jadi, dia mulai melahapnya. Dia mungkin terlihat menakutkan di luar, tapi dia sangat baik hati di dalam. Melihat seekor anak anjing lapar yang memohon sedikit makanan, dia memutuskan untuk berbagi makanannya daripada menyimpannya sendiri. Berkat kebaikan ini, dia segera dikelilingi oleh sekawanan pengagum berkaki 4. Tiba-tiba, dia mendengar keributan. Mengintip dari jarak yang aman, dia menemukan beberapa preman sedang melecehkan seorang gadis SMA. Orang-orang aneh itu jelas merencanakan hal buruk, berusaha keras untuk menyudutkannya. Gadis malang itu mencoba bernalar dengan mereka, memohon bahwa dia hanyalah siswa di bawah umur. Tapi para pengikut bejat Epstein ini tidak peduli. Yang mereka inginkan hanyalah korban berikutnya untuk digoda. Kalian mungkin bertanya-tanya, apa yang dilakukan seorang gadis sekolah di tempat terpencil? Ternyata, dia membawa makanan anjing. Petunjuk itu cukup bagi pemuda kita untuk menyadari bahwa dia ada di sini hanya untuk memberi makan anjing jalanan. Sebelum keadaan menjadi lebih buruk, pemuda kita akhirnya memutuskan untuk campur tangan. Menyembunyikan wajahnya yang mengerikan di balik sapu tangan, dia memperingatkan para preman untuk meninggalkan gadis itu. Namun, sudah jelas bahwa para preman ini tidak akan merasa takut oleh gelandangan yang hidup seperti tikus selokan. Mereka bahkan berani merangkulkan tangan ke bahu pemuda kita, mengejeknya
dengan sok akrab. Tapi itu adalah kesalahan besar. Mereka akan menyaksikan sesuatu yang tidak pernah mereka harapkan dalam imajinasi terliar mereka. Seorang mayat hidup botak dengan nyaris tanpa daging menatap lurus ke dalam jiwa mereka. Salah satu dari mereka bahkan berteriak keras seperti penakut, wajahnya benar-benar berkeringat dingin. Pemuda kita mengambil posisi bertarung, mengayunkan lengannya yang kurus kering dan mengancam orang-orang aneh itu untuk pergi. Dengan lutut gemetar, para pengganggu itu tersandung saat lari menyelamatkan diri, meninggalkan gadis yang sedang dalam kesulitan itu. Namun, melihat pria tanpa daging ini, dia merasa lebih tertekan. Ketakutannya memuncak saat bungkusan tulang yang menakutkan ini menerjang ke arahnya, hanya untuk melesat melewatinya. Kenyataannya, pemuda itu hanya mengincar makanan anjing yang dijatuhkannya di tanah. Dia mulai melahapnya seolah-olah kelangsungan hidupnya bergantung padanya. Yang sejujurnya, memang benar. Dia tidak hanya memakan makanan itu, dia benar-benar menghirupnya. Namun, dia tidak melupakan sopan santunnya. Dia meminta maaf karena mengejutkan gadis yang tidak menaruh curiga itu dan dengan sopan bertanya apakah dia boleh menyimpan butiran makanan itu. Mendengar bungkusan tulang yang berderak ini benar-benar berbicara, gadis itu melesat pergi seperti peluru. Pikirannya memancarkan peringatan merah pada jenis Frankenstein ini. Ya, pemuda kita sudah menduga hal itu, dan sejujurnya itu menguntungkannya. Sekarang dia tidak butuh izin siapapun untuk menghabiskan sisa makanan itu. Yang mengejutkan, gadis itu punya keberanian lebih dari geng pengganggu itu. Manapun, dia masih di sana, mengintip dari jarak aman dan memperhatikannya makan. Menganalisis situasi, dia menyimpulkan bahwa bagi seorang manusia untuk tetap bernapas dengan tubuh yang hancur hingga derajat ini adalah hal yang mustahil secara ilmiah. Oleh karena itu, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa dia adalah mutan jantung. Dia sudah akrab dengan fakta bahwa mutan jantung bisa memiliki segala macam kemampuan yang aneh. Menyadari bahwa pemuda itu baru saja menyelamatkannya, dia merasa berhutang budi dan berjalan kembali ke arahnya. Sebagai tanda niat baik, dia dengan hati-hati menawarinya roti lapis Subway, menganggapnya sedang kelaparan. Tentu saja, pemuda itu tidak tahu apa-apa. Perubahan kejadian ini benar-benar tidak terduga. Saat dia mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, gadis itu meminta maaf karena melarikan diri setelah takut akan penampilannya. Tapi, lagi, kalian tidak bisa menyalahkannya. Itu adalah respon yang sangat alami bagi manusia manapun. Menatap makanan pemberian itu, pemuda itu menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya dia menerima makanan dari orang lain. Dia merasa sangat senang dan segera memakannya. Dia belum pernah makan Subway sebelumnya. Dia hanya akrab dengan pembungkus yang dia temukan di tempat sampah. Gigitan pertama itu benar-benar membuatnya merasa seperti di surga. Dia tidak percaya makanan senikmat surga ada di dunia ini. Dia sudah lama tidak makan sesuatu dengan bahan sesegar ini. Gadis itu tidak hanya cantik luar biasa secara fisik, tapi dia juga sama cantiknya di dalam. Sarafnya akhirnya tenang, memberinya keberanian untuk menanyakan namanya. Pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Gio. Dia menyapanya dengan hangat dan memberitahu namanya juga. Song Hai memajukan percakapan. Dia bertanya mengapa Gio menjalani kehidupan yang kasar di tempat terbuka. Gio mengungkapkan bahwa dia sedang dikejar oleh orang-orang yang ingin bereksperimen padanya. Ternyata, ada laboratorium gelap yang tujuan utamanya adalah menangkap mutan jantung dan melakukan tes kejam pada mereka. Itulah sebabnya Gio lebih suka tinggal di tempat tumbuhan sampah daripada menjadi kelinci percobaan lab. Kiji tampak tegang setelah mencerna kenyataan pahit dari situasinya. Dia hanya mendengar rumor tentang ini di berita dan tidak menyadari bahwa itu benar-benar nyata. Gio menegaskan kembali, bersumpah bahwa setiap kata itu benar. Dia telah terjebak di laboratorium itu selama 1 dekade penuh, menjadi sasaran penyiksaan dan segala macam eksperimen mengerikan. Mereka benar-benar memaksanya menelan racun atau menyuntikkannya langsung ke pembuluh darahnya. Hanya memikirkan pemuda malang ini. Menanggung 10 tahun penyiksaan membuat Hiji merasa mual. Karena Gio memiliki jantung kebangkitan, tidak peduli berapa banyak penderitaan yang mereka timbulkan, tubuhnya selalu beregenerasi, menolak untuk membiarkannya mati. Namun, eksperimen terus-menerus itu membuatnya secara permanen terlihat seperti mayat hidup. Merasa sangat kasihan pada situasinya, gadis itu memutuskan untuk membawanya pergi bersamanya. Dia meraih tangannya dan mulai menyeretnya, hanya agar lengannya terlepas sepenuhnya dari tubuhnya. Melihat anggota tubuh yang terlepas di genggamannya, Hiji ketakutan, mengira dia baru saja mencabut lengannya. Pemuda itu dengan santai mengambil kembali tangannya dan memasangnya kembali ke soketnya seperti potongan Lego, meyakinkannya bahwa itu bukan salahnya. Sangat umum bagi anggota tubuhnya untuk lepas dari waktu ke waktu. Beberapa saat kemudian, Gio terlihat mengenakan hoodie longgar di atas tubuhnya yang kurus. Hai membawakannya beberapa pakaian baru karena kain lamanya yang compang-camping jelas membuatnya terlihat seperti gelandangan. Dia meyakinkannya bahwa pakaian itu bukan sesuatu yang istimewa, hanya barang-barang ramah kantong. Namun, bagi seseorang yang tidak mengenal apapun selain siksaan dan rasa sakit, kain lembut yang menyentuh kulit zombienya terasa sangat nikmat luar biasa. Itu hampir seperti euforia. Dengan urusan pakaian yang sudah beres, dia mengeluarkan perlengkapan riasnya dan mulai mendandani si kepala tulang ini. Melihat wajah barunya yang sudah diperbaiki, dia sejujurnya tidak terlihat buruk. Meskipun begitu, Hiji meminta maaf jika dia melakukan kesalahan, mengakui bahwa dia sama sekali tidak memiliki pengalaman merias tulang belulang. Namun, pemuda kita merasa sangat puas. Faktanya, dia sangat berterima kasih atas semua yang dia lakukan untuknya. Tiba-tiba, alarm ponselnya berbunyi, membuatnya sadar bahwa dia terlambat pergi ke akademinya. Dengan terburu-buru, dia mengucapkan selamat tinggal padanya dan berlari ke arah berlawanan. Sebelum pergi, dia memintanya untuk menjaga anjing-anjing itu untuknya. Sepertinya Gio mungkin sedang jatuh cinta. Dan, karena gadis
gadis itu mempercayakan anjing-anjing itu kepadanya, dia sangat berharap gadis itu berkunjung lagi besok. Kalian tahu, pemuda kita tidak pernah memiliki hak istimewa untuk merasakan kasih sayang yang layak dia dapatkan. Dulu, para ilmuwan tanpa jiwa itu hanya melihatnya sebagai subjek uji coba. Bahkan setelah melarikan diri dari lab, siapapun yang dia temui hanya akan takut dan lari ke arah berlawanan. Tapi Hiji berbeda. Alih-alih melarikan diri atau memberinya tatapan hina, dia adalah satu-satunya yang memperlakukannya dengan kebaikan tulus. Dia juga berterima kasih kepada anak anjing kecil yang membuatnya tetap tinggal cukup lama untuk bertemu dengannya. Jadi, dia memutuskan untuk secara resmi menjadikan anak anjing itu temannya dan mulai memikirkan nama yang cocok. Dia akhirnya memutuskan untuk memanggil anjing itu Potato. Dengan itu beres, dia sekali lagi mulai tenggelam dalam pikiran manis tentang Heidi. Rasa segar yang lezat dari roti lapis Subway itu masih tertinggal di mulutnya, dan kenyamanan pakaian barunya terus menarik pikirannya kembali kepada gadis itu. Baginya, dia tidak kurang dari seorang malaikat yang turun ke dalam hidupnya. Dia begitu bersemangat sehingga menunggu hari berikutnya terasa seperti siksaan murni. Namun, kereta pemikirannya yang manis segera keluar jalur saat kenyataan menghantamnya. Melihat bayangannya di genangan air, dia menyadari bahwa dia meminta terlalu banyak saat ini. Dia tidak pantas mendapatkan semua ini, dan yang lebih buruk, dia tidak ingin menyeret gadis itu ke dalam bahaya. Dengan pikiran berat yang membebani benaknya, dia melangkah meninggalkan tempat sampah, memutuskan untuk mencari tempat di mana monster seperti dia benar-benar berada. Dia berjalan sepanjang malam sampai fajar menyingsing di Cakrawala. Dia mendapati dirinya pingsan di suatu tempat di bawah jembatan. Seekor tikus yang mencoba menggerogoti tulangnya membangunkannya. Melihat sekeliling, dia menyadari bahwa dia jatuh pingsan tadi malam. Dia mulai merogoh sakunya dan mengeluarkan segenggam makanan anjing yang dia simpan kemarin. Dia mungkin tidak memiliki Subway dari kemarin, tapi itu tidak menghentikan dirinya dari membayangkannya secara jelas sambil mengunyah butiran makanan anjing yang basi. Saat dia dengan paksa meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia sedang memakan roti lapis premium, makanan anjing itu benar-benar mulai terasa sedikit mirip. Tiba-tiba, Potato menerjang ke tempat kejadian dan menyambar semua makanan anjing langsung dari tangannya, meninggalkannya merana dalam keputusasaan. Kemudian kesadaran lain menghantamnya. Dia meninggalkan Potato dan anak-anak anjing lainnya di belakang. Jadi, apa yang dilakukan anjing itu di sini? Ketika dia mendongak, semuanya menjadi jelas. Bukan hanya Potato, tapi seluruh geng anak anjing bersama Dewi Anggunnya, Hiji, telah tiba di sana mencarinya. Beberapa saat kemudian, semua anjing mendapatkan camilan lezat yang pantas mereka dapatkan. Sementara Hiji sibuk mengungkapkan kekecewaannya, dia telah menghabiskan sepanjang hari berlarian, mencoba menemukannya. Pemuda itu mengingatkannya akan konsekuensi berbahaya jika bergaul dengannya. Ya, Hiji tidak peduli sama sekali. Dia hanya senang akhirnya menemukannya, dan Potato juga sama bersemangatnya untuk bersatu kembali dengan temannya. Dia membawa banyak camilan berbeda untuk dicoba oleh Gio dan mendesaknya untuk makan. Menganggap Subway kemarin tidak cukup, dia membawa prasmanan lengkap kali ini. Dia memulainya dengan memperkenalkannya pada kue dan susu. Setelah mencelupkan susu ke dalam kue, dia menyerahkan wadah itu kepadanya. Seperti yang diharapkan, ini adalah pertama kalinya pemuda kita melihat kelezatan seperti itu. Satu hal yang sangat pasti, itu terlihat luar biasa. Tanpa basa-basi lagi, dia melakukan gigitan pertama. Lonjakan dopamin yang besar membanjiri sistem sarafnya, dan air mata kebahagiaan murni mengalir tanpa sadar di wajah tulangnya. Seolah beban sensorik itu belum cukup, Hiji memutuskan untuk menyuruhnya mencoba Pepsi. Tiba-tiba, tulang Gio mulai beregenerasi. Hiji benar-benar terpesona melihat beberapa inci tulang segar tumbuh dari kuncupnya. Dia penasaran ingin tahu berapa hari yang biasanya dibutuhkan baginya untuk pulih sepenuhnya. Gio mengungkapkan bahwa itu sebenarnya memakan waktu beberapa tahun yang sangat mengejutkan gadis itu. Namun, itu hanya terjadi jika dia mengandalkan makanan biasa sebagai sumber nutrisi utamanya. Ada cara lain untuk beregenerasi jauh lebih cepat, tapi dia menahan diri untuk tidak memberitahunya karena sejujurnya itu cukup mengerikan. Jika dia menyerap darah dalam jumlah besar, dia bisa mempercepat faktor penyembuhannya secara eksponensial. Alih-alih menjelaskan hal itu, dia berbohong, mengklaim bahwa metode alternatif ini hanya bekerja di lingkungan laboratorium yang terkendali. Karena putus asa ingin mengganti topik pembicaraan, dia bersikeras untuk kembali makan. Tapi Hai ingin tahu lebih banyak tentang lab itu. Dia bertanya apakah mereka benar-benar membantunya sembuh di sana. Ya, mereka memang menyembuhkannya, tapi hanya karena mereka membutuhkannya tetap hidup untuk eksperimen gila mereka. Terlebih lagi, mereka masih aktif memburunya, yang berarti dia terus-menerus dalam pelarian. Gadis itu akhirnya mengerti mengapa dia menyelinap pergi tanpa memberitahunya. Lagi pula, dia tidak ingin gadis itu terlibat dengan orang-orang berbahaya seperti itu. Karena sedikit naif, dia menyarankan untuk melaporkan situasinya ke polisi. Benar-benar berpikir itu bisa menyelamatkannya. Pemuda itu dengan cepat memberinya kenyataan pahit. Jika dia berjalan ke kantor polisi dengan penampilan seperti mayat hidup, mereka akan langsung melabelinya sebagai monster dan menembaknya di tempat. Namun, Hai menanggapi dengan optimis, mengungkapkan bahwa kakak perempuannya sebenarnya adalah seorang perwira polisi. Untuk membuat situasi menjadi lebih baik, kakaknya sendiri adalah seorang mutan jantung. Ini menjadi kejutan besar bagi pemuda kita, meskipun dia masih sangat ragu untuk mengandalkan bantuan luar. Gadis itu bersikeras agar Gio mempercayainya, meyakinkannya bahwa kakaknya adalah tipe orang yang sangat baik hati. Sebelum pulang,
pulang, mereka berdua menghujani anak-anak anjing dengan cinta dan melambaikan tangan untuk saat ini. Saat mereka berjalan bersama, Gio merenungkan situasinya yang suram. Dia telah melarikan diri selama 3 tahun, dan ini adalah pertama kalinya seseorang pernah mengulurkan tangan bantuan. Itu hampir terasa tidak nyata. Sedemikian rupa sehingga dia sangat ragu dia akan pernah mencapai kehidupan yang bebas dari kekhawatiran, kehidupan normal di mana dia tidak harus terus-menerus lari dan bersembunyi. Keraguan tergelapnya segera terwujud menjadi kenyataan ketika sebuah van yang melaju kencang dengan sengaja menabraknya, menjatuhkannya dengan keras. Seorang bajingan botak keluar dari kendaraan dan dengan agresif menangkap gadis itu, sementara anak buahnya dengan cepat merangsek masuk untuk menangkap pemuda kita. Begitu mereka berhasil memojokkan Gio ke dinding, pemimpin utama yang memberi perintah akhirnya melangkah keluar. Bos itu merasa sangat sombong karena akhirnya berhasil menangkap tikus lapnya yang melarikan diri. Atas semua masalah yang disebabkan pemuda itu, sang bos bersumpah akan membuatnya membayar mahal. Dengan van mereka yang meluncur di jalan, mereka mengikat Gio yang malang ke bemper belakang dengan tali dan menyeretnya dengan kecepatan tinggi melintasi aspal yang kejam. Meskipun dikuliti hidup-hidup seperti kentang sungguhan, pemuda itu jauh lebih mengkhawatirkan gadis itu. Ini sepenuhnya salahnya karena gadis itu terseret ke dalam kekacauan ini. Jadi, dia benar-benar harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkannya. Tapi sekali lagi, dia benar-benar tidak berdaya melawan para lawan yang sangat kuat dengan kemampuan yang tampaknya tidak berguna seperti miliknya. Kehilangan semua harapan, dia diam-diam memohon seseorang, siapapun itu, untuk turun tangan. Doanya segera dijawab oleh teman-teman berbulunya. Seluruh kawanan anjing jalanan mengejar van tersebut dengan panik. Potato dan yang lainnya mulai menggerogoti tali pengikat yang menyeret pemuda kita, akhirnya berhasil memutuskan tali yang kuat itu. Van itu berhenti mendadak, dan semua preman berhamburan keluar untuk mengendalikan situasi. Melihat anjing-anjing kecil yang mengelilingi mereka, para preman itu tidak merasa terancam sedikit pun. Sambil memegang senjata, mereka mulai memukul anak-anak anjing malang itu dengan kejam kesana kemari, meninggalkan kekacauan berdarah yang mengerikan. Melihat teman-teman kecilnya berjuang dan mati demi dirinya memicu sebuah keputusasaan yang membara dalam diri Gio untuk membantu mereka. Tapi dengan tubuhnya yang hancur total dan kalah, dia bahkan nyaris tidak bisa merangkak. Sementara itu, Potato menerjang salah satu pria, menggigitnya dengan sangat ganas hingga preman itu mulai berdarah. Melihat cairan merah itu membasahi trotoar, Gio menyadari bahwa dia bisa menggunakannya untuk keuntungannya. Jika dia berhasil menyerap darah yang ditumpahkan preman itu, setidaknya yang bisa dia lakukan adalah beregenerasi. Sayangnya, sepertinya dia kehabisan waktu. Potato dipukul dengan kejam hingga benar-benar tidak berdaya. Melihat tubuh tak bernyawa sahabatnya tergeletak di tanah bersama anggota kawanan lainnya, sesuatu mulai berubah dalam diri Gio. Dia mengingat 10 tahun yang melelahkan yang dia habiskan di laboratorium itu, disiksa dengan segala cara yang bisa dibayangkan. Dan itu bukan hanya kejadian sekali saja. Itu adalah rutinitas harian pribadinya. Bahkan ketika dia akhirnya melarikan diri dari neraka dunia itu, dia juga tidak menemukan hiburan di dunia luar. Dia diperlakukan seperti monster, wabah berjalan yang dihindari semua orang. Semua orang menghindarinya kecuali teman-teman berbulu kecilnya dan Hiji. Demi teman-teman setia yang akhirnya berhasil mengelilinginya, dan demi kesempatan untuk menjalani kehidupan manusia yang normal, keinginan utamanya untuk bertahan hidup semakin menguat. Darah yang tumpah mulai bereaksi terhadap tekadnya yang kuat, secara magnetis tertarik menuju tubuhnya yang hancur. Dengan pusaran darah yang berputar di sekelilingnya, pemuda yang dulunya hanya tumpukan tulang yang menyedihkan beregenerasi sepenuhnya ke dalam bentuk manusia aslinya. Dia akhirnya terlihat seperti manusia normal lagi, persis seperti dirinya saat masih kecil. Tubuhnya telah beregenerasi kembali ke puncak dirinya yang dulu. Tapi dengan harga apa? Kehilangan yang menghancurkan dari teman-teman kecilnya. Jangan lupakan para preman penyiksa hewan yang saat ini berdiri di sana dengan sangat tercengang setelah menyaksikan keajaiban berdarah ini. Salah satu dari mereka tersadar dari keterkejutannya dan mengayunkan pukulan liar ke arah pemuda kita. Tapi pria sejati yang baru lahir ini bahkan tidak bergeming. Dia benar-benar meninju bajingan itu bahkan tanpa menoleh ke arahnya. Dia tidak hanya mendaratkan pukulan, tapi kekuatan murni di balik serangan itu begitu menghancurkan hingga preman itu terpental, menabrak sisi van dengan keras. Dia mengambil waktu sejenak untuk meratapi temannya yang gugur. Dia mendekap Potato ke dalam pelukannya yang hangat, diam-diam berjanji untuk membalas kematian mereka. Mengalihkan perhatian mematikannya ke arah bajingan yang tersisa, dia menuntut para preman ini untuk memberitahu dengan cepat. Tepatnya di mana mereka membawa gadis itu, atau dia benar-benar memiliki pengalaman langsung dengan teknik penyiksaan paling menyakitkan yang dikenal manusia. Adegan berpindah ke gudang terbengkalai di mana mobil-mobil sebelumnya memarkir sandera terbaru mereka. Dia melepaskan kantong dari kepalanya dan menuntut sebuah penjelasan, tapi sebelum dia bisa memproses apapun, dia menatap dengan ngeri pada belasan preman di sana. Tiba-tiba, rasa takut menyergap dan dia mulai bertanya-tanya di mana dia berada. Gudang itu dipenuhi dengan mayat-mayat manusia yang dibantai dan dijadikan bahan eksperimen. Salah satu pria menjambar rambutnya, menghinanya karena menjadi anak yang berisik. Dia bertanya-tanya apakah dia seorang bermulut besar karena dia punya banyak nyawa untuk disia-siakan. Tapi hal baiknya adalah dia hanya peduli pada si pria tengkorak. Pria itu menyalahkan Hiji karena membantu salah satu subjek uji mereka yang melarikan diri. Itulah sebabnya dia memperingatkannya untuk tidak memancing kemarahan mereka, atau dia akan berakhir terkubur 6 kaki di bawah tanah. Lagi pula, di gudang ini, orang mati tidak
berarti apa-apa, jadi nyawanya tidak akan berharga. Tiba-tiba, sang bos mendapat telepon dari salah satu anak buahnya, dan dia menuntut untuk mengetahui situasi subjek uji mereka. Sang bos mengetahui seluruh cerita tentang bagaimana anjing-anjing itu mengorbankan nyawa mereka sendiri hanya untuk menyelamatkan tengkorak yang setengah mati dan bagaimana tengkorak yang sama beregenerasi menjadi tubuh yang utuh. Bos tidak mengerti apa yang orang-orang ini bicarakan saat ini dan mencoba menanyakan informasi tentang anjing itu. Sementara itu, Hiji perlahan mencoba mengartikan makna di balik tanggapan bos tersebut. Keputusan menjadi jelas saat bos diberitahu tentang pelarian si tengkorak. Dia mulai membentak bawahannya yang bodoh karena mengacaukan satu-satunya pekerjaan yang mereka miliki. Sang bos menghancurkan ponselnya karena frustrasi, mengancam akan menembak otak mereka jika mereka tidak kembali dengan subjek uji berharga mereka dalam keadaan utuh. Melampiaskan rasa frustrasinya pada gadis itu, dia menuntut jawaban dari Hiji, memaksanya untuk bicara. Kemarahan pria ini menyaingi Gordon Ramsay saat melihat sesuatu yang mentah. Saat dia mengoceh, Hiji sama sekali tidak tahu apa yang dibicarakan pria ini. Sang bos mengira dia sengaja berpura-pura bodoh dan memutuskan untuk mengeluarkan pisaunya, mengancam akan menusuknya jika dia tidak bicara. Gadis sekolah yang ketakutan itu gemetar setelah menyadari bahwa dia membuat kesalahan besar dengan mengancam nyawanya sendiri. Dia menangis, berpikir bahwa ini adalah akhir perjalanannya. Tepat saat berandalan itu akan membunuhnya, salah satu anak buahnya terpental ke dalam gudang, menarik perhatian semua orang. Fokus tertuju pada satu pria, tanpa senjata, hanya tangan kosong. Sang bos tidak tahu siapa bocah ini sementara protagonis emo kita melakukan pose emo klise. Mungkin tidak bisa melihat apapun dengan rambut seperti itu. Salah satu preman mencoba menghadapinya, menyebut bocah itu pengemis, tapi Gio tidak bisa menoleransi rasa tidak hormat yang gila pada gayanya dan mencengkeram leher si bodoh itu. Hanya dengan cengkeraman telanjannya, Gio mampu meremukan tenggorokan pria itu. Dirinya yang sekarang sedang dalam rentetan nafsu darah, dengan dingin mengingatkan mereka bahwa karena para, inilah Potato dan anjing-anjing lainnya mati. Para idiot lainnya memutuskan untuk mengeroyok pemuda kita ala gaya Jujutsu Kaisen. Pria pertama bahkan berhasil mendaratkan pukulan telak padanya, tapi itu tidak memberikan kerusakan sama sekali. Gio membalas dengan serangan balik yang hebat, menghancurkan wajah pria ini hanya dengan satu pukulan. Pria lain menyerangnya dari belakang, mencengkeram kerahnya, membiarkan temannya mulai menyikut wajah Gio. Tentu, pukulan-pukulan ini brutal, tapi tatapan dingin pria ini adalah satu-satunya hal yang perlu kalian ketahui tentang siapa yang memegang kendali. Sang mutan membalikan pria itu, menunjukkan kekuatan luar biasa sementara sisanya menatap dengan kaget. Gio menyapa serangga-serangga ini, tahu bahwa mereka semua disewa oleh Fasilitas Penelitian Hermes. Nama itu mengejutkan Hiji, dan itu membuatnya langsung menyadari bahwa bocah ini sebenarnya adalah tengkorak kikuk yang sama. Wajah, sang bos memutuskan untuk menjambar rambutnya lagi, terkejut oleh kesadarannya sendiri. Mereka tidak bisa melacaknya selama ini karena perbedaan regenerasinya. Tapi sekarang setelah mereka jelas tentang identitasnya, Gio benar-benar ditembak. Sang bos mengeluarkan Glock gaya Americano Jutsu miliknya untuk membunuh bocah abadi itu. Bos memberi sinyal kepada setiap anak buahnya untuk mengerahkan semangat Amerika mereka. Dan dengan semangat itu, kalian yang sedang menonton juga harus menekan tombol like itu. Tembakan dilepaskan dari segala arah, menghancurkan tubuh Gio, menghujani seperti api neraka. Tujuan mereka adalah menembaknya sampai pada titik di mana regenerasinya tidak cukup dan dia akan dibiarkan tidak berdaya. Hujan api yang deras tidak berhenti. Faktanya, Gio hanya menderita hukuman ekstrim dari setiap luka yang menusuk. Dia bisa merasakan dagingnya sendiri tercabik-cabik, tulang-tulangnya terputus dan hancur, paru-parunya pecah, menyebabkan kesulitan dalam pernapasan dasar. Melihatnya disiksa dan dianiaya seperti itu membuat Hiji menangis saat dia memohon kepada para pria kejam ini untuk berhenti. Pemuda kita berakhir di tanah dengan kekalahan total dari tembakan sebelumnya dengan darah bocor dari segala arah. Bagian tubuhnya benar-benar hilang karena berapa kali dia ditembak. Tapi bahkan saat dia mengeluarkan semua darah itu, dia memutuskan untuk menggunakan salah satu kemampuannya untuk memanipulasi darah mayat-mayat dan menariknya masuk. Jantung mutannya memutar. Aktivasinya dan anak buah bos sudah menyadari hal ini juga. Manipulasi darah Gio memberinya teknik kutukan pembalik untuk menyembuhkan tubuhnya. Jika kalian tahu, ya kalian tahu. Pemuda ini punya penyembuhan tanpa batas. Jadi bos memerintahkan para idiotnya untuk mulai menembak lagi sebelum dia menjadi terlalu kuat. Dia menderita tembakan di kepala yang kritis berkali-kali, merasakan sensasi menyakitkan yang sama seperti yang selalu dia rasakan. Setiap kali dia tercabik-cabik, tubuhnya pulih berulang kali. Sebuah lingkaran rasa sakit, tapi yang mengejutkan dirinya sendiri. Rasa sakit itu terasa sedikit berkurang setiap kalinya. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 10 tahun penghancuran dan penyiksaan yang dia hadapi di tangan Led. He was even burned alive, squashed by a hydraulic press. Dia menderita setiap jenis eksperimen menyakitkan yang pernah ada. Eksperimen itu melukainya jauh lebih parah, jadi dia membalas dengan pukulan kanan yang meremukkan tulang, menghancurkan wajah pria pertama dengan tinjunya. Peluru-peluru itu tidak terlalu memengaruhinya lagi karena dia sudah terbiasa. Sebelum orang-orang bodoh lainnya bisa bereaksi, Gio sudah ada di depan wajah mereka, menghajar mereka seperti yang dilakukan Maki saat dia menghabisi klan Zenin. Setelah membuat satu pria menabrak barel, dia menjatuhkan yang lain dan kemudian 3 lagi pada saat yang sama, melesat dengan kecepatan penuh. Setiap kali dia mengingat wajah kecil Potato yang tidak bersalah, dia menjadi John Wick dan membantai semua orang di jalannya. Anjing-anjing itu hanyalah anak-anak baginya dan mereka mati melindunginya. Sang bos, sekarang ketakutan akan nyawanya sendiri, mengancam akan
menembak gadis itu jika Gio mendekat. Tapi pemuda kita langsung melesat cepat dan mendaratkan pukulan berat di mulutnya. Pukulan itu sangat mengerikan dan menghancurkan sang pemimpin ke dalam kontainer, menjatuhkannya. Bos yang sama masih hidup, tapi tidak lama kemudian dia mulai memohon ampun di ambang nyawanya. Permainan berakhir karena Gio tidak akan memaafkan cara parah ini merenggut anjingnya. Dia menghantam wajah pria itu ke tanah, menghancurkan wajahnya dengan lebih banyak pukulan. Itu menjadi benar-benar mandi darah dengan pemuda kita meluncurkan puluhan pukulan sampai pria itu berubah menjadi bubur yang bengkak. Dengan kemarahannya yang mereda, Gio berhenti. Tinjunya berlumuran darah saat setiap anggota di gudang telah dijatuhkan. Pertarungan berakhir, jadi dia berjalan ke arah Hedi, yang menggigil ketakutan bahwa dia akan menyakitinya juga. Menjadi malaikat seperti biasanya, dia bertanya apakah Gio baik-baik saja setelah terluka parah, tapi yang dilakukan Gio hanyalah luluh dalam pelukannya, menangis karena lega gadis itu masih hidup. Pemuda malang itu telah mengalami masa-masa sulit dan merasa sangat bersalah karena anjing-anjing itu membuang nyawa mereka untuknya. Dia sangat takut gadis itu mungkin mengalami nasib yang sama, dan melihatnya hidup berarti segalanya baginya. Ini adalah adegan yang menghangatkan hati saat Hiji menghiburnya dengan pelukan, menyatakan bahwa sebaliknya dialah yang harus berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Beberapa saat setelah seluruh kekacauan itu, petugas polisi datang untuk menangkap para pelaku yang bertanggung jawab serta mengungkap situasi mayat-mayat di gudang. Putusan mereka adalah bahwa ada semacam konflik organisasi internal. Sementara mereka sibuk berbicara, Gio dan gadis cantiknya sedang mengintai situasi dari jauh. Kakak perempuan Hai tidak berpikir itu ide yang baik bagi mereka untuk terlibat, terutama jika ada orang mutan, dan dia bahkan bersumpah untuk menangani situasi itu sendiri. Untuk saat ini, dua kita hanya perlu fokus untuk pergi. Gadis itu mulai merasa sedih, tapi Gio ada di sampingnya. Mereka telah membawa semua tubuh geng anjing. Beristirahatlah dengan tenang para rekan yang gugur. Baduk, Siru, Tatenu, Choco, Bol, dan Maru. Gadis sekolah itu menyalahkan dirinya sendiri, percaya bahwa karena keterlibatannya mereka terluka. Dia tidak bisa membantu atau menjaga mereka. Yang dia lakukan hanyalah memberi makan mereka. Kontribusi kecilnya pasti terasa seperti segalanya bagi anjing-anjing ini, dan mereka mengorbankan seluruh hidup mereka untuk menyelamatkannya. Tapi Gio datang sambil menggigit jarinya sendiri, menolak membiarkan Hiji menanggung kesalahan, menyatakan bahwa karena darah yang dia ambil dari merekalah yang menyebabkan mereka mati. Dia menoleh ke arahnya dengan bingung tentang apa yang akan dia lakukan, di mana Gio menjelaskan bahwa seluruh kemampuannya adalah penyembuhan dengan penyerapan darah. So, if his blood is so special, then he wants to try and attempt sharing it with the dogs to bring them back as well. Luka dari jarinya mulai sembuh, jadi semua darahnya terserap kembali, tidak memberikan kesempatan bagi pemuda kita untuk membantu anjing-anjing itu. Dia mencoba menggigit jarinya lagi, kali ini menggigitnya begitu keras hingga darah menyembur keluar lebih banyak. Hiji tidak sanggup melihatnya menyiksa diri sendiri seperti itu dan memohon pada si bodoh itu untuk berhenti karena anjing-anjing itu hanya akan merasa lebih buruk. Sayangnya, pemuda malang itu sudah berada di batas kemampuannya. Dia hanya hancur oleh fakta bahwa anjing-anjing itu akan membencinya. Kenyataannya, Hiji menekankan hal yang sebaliknya. Mereka sebenarnya sangat mencintainya. Anjing-anjing yang sama tidak mempercayai manusia biasa, tapi mereka memiliki kasih sayang yang mendalam terhadap subjek uji yang dianggap monster itu. Tentu saja, pemuda kita tidak tahu itu. Hiji menjelaskan bahwa masing-masing anjing ini sebelumnya disiksa, sehingga menghancurkan kepercayaan mereka pada manusia. Itu satu hal lagi yang membuat kita merasa sedih. Mengapa ada yang memotong bawang di sini? Gio tidak tahu mereka disiksa dan memperlakukan mereka seolah-olah mereka selalu lembut. Tapi Hiji mengajarinya bahwa menyebabkan dirinya terluka hanya akan membuat si kecil semakin sedih. Dia bahkan bangga bahwa mereka sangat mempercayainya, membuktikan bahwa mereka merasa akrab dengan kondisinya. Gio yang sedih akhirnya menerima nasibnya ketika tiba-tiba seekor anak anjing kecil yang lucu berjalan menghampiri dua tersebut. Ternyata itu adalah anak Potato. Dan ya ampun, itu adalah bola bulu paling lucu di dunia. Makhluk kecil itu merasa tertarik pada Gio sebelum menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu dan menggoyangkan ekornya. Alih-alih membencinya seperti yang diantisipasi Gio, anak anjing itu justru menunjukkan rasa suka dan kasih sayang dengan menjilati tangannya. Bayi lucu ini akhirnya tidur tepat di samping kenyamanan Gio, mengonfirmasi bahwa semua anak anjing menyukainya. Dengan si kecil yang tertidur pulas, Hiji bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Tidak mungkin mereka bisa meninggalkan anak anjing yang baru lahir sendirian. Dia memikirkan ide untuk membawanya pulang, tapi kasus Gio masih menjadi masalah karena dia dianiaya oleh organisasi yang aktif memburunya. Hiji berlari pergi untuk segera menelepon kakak perempuannya, dan kemudian dia menjelaskan kepadanya tentang apa yang mereka lakukan. Pemuda kita benar-benar bingung dengan apa yang terjadi. Tapi di adegan berikutnya, kita tiba di tujuan selanjutnya. Pemuda kita belum pernah melihat ruangan semewah dan seluas ini sebelumnya. Faktanya, dia masih merasa sungkan dan secara formal bertanya apakah dia boleh masuk ke dalam. Hiji mengingatkannya bahwa ini adalah orang bodoh yang sama yang melindunginya, jadi dialah yang memiliki hutang budi. Lalu ada fakta bahwa kakak perempuannya ingin bertemu dengan si mutan jantung. Faktanya, kakak Hiji sedang menyelidiki kasus yang terhubung dengan fasilitas Hermes. Pertama kali pemuda kita melihat ke cermin, dia benar-benar berteriak pada bayangannya sendiri. Dia
bahkan tidak percaya bahwa dia menjadi lebih tampan dan akhirnya memiliki tubuh yang layak. Selama ini, dia berada di bawah kesan bahwa dia tidak sembuh sepenuhnya. Sejak dia masih kecil, wajahnya tidak pernah beregenerasi sepenuhnya, jadi dia tidak tahu. Bahkan di lab, regenerasinya lambat, dan setiap kali dia beregenerasi juga merupakan waktu yang sama saat dia dieksperimen. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar merasakan penampilan aslinya, dan semakin Hiji mendengarkannya, semakin dia menyadari bahwa kisah hidup pemuda ini sangatlah berat. Tapi lebih dari itu, ada hal lain yang mengganggunya akhir-akhir ini. Dia penasaran ingin tahu apa yang harus dia panggil sekarang karena dia sudah beregenerasi dan tidak terlihat terlalu tua. Menebak usianya sendiri, Gio lupa sudah berapa lama waktu berlalu. Bocah itu masuk ke lab pada usia 7 tahun dan dia mengikuti tes tahunan sebanyak 7 kali. Kemudian dia gagal selama 3 musim penuh, yang berarti usianya saat ini sekitar 17 tahun, yang membuat Hai menyemburkan minumannya. Dia bahkan tidak percaya bahwa pemuda itu seusia dengannya. Dan selama ini, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun saat Hai memperlakukannya seperti seorang senior. Poke Gio tersipu dan menyatakan bahwa dia hanya suka diperhatikan dan tidak terlalu peduli. Melihat sisi dirinya yang ini, Hai benar-benar menganggapnya menggemaskan dan meminta mereka untuk berbicara dengan bahasa santai. Sudah waktunya makan malam, jadi dia memintanya untuk membersihkan diri. Segera, si anak anjing mulai makan dengan lahap dan begitu juga pemuda kita. Makanannya lezat meskipun sederhana. Hai bahkan menjelaskan bahwa dia adalah koki yang buruk, tapi dia senang Gio menyukai semua yang dia sajikan. Gio sangat gembira karena bisa makan makanan premium setelah bertahun-tahun diperbudak. Sementara Hiji apologizes on her sister's behalf, yang ternyata tidak bisa pulang hari ini karena pekerjaan. Makan malam berakhir dengan seluruh hidangan habis. Dia memintanya untuk tidur di sofa malam itu. Gio bahkan tidak menganggapnya sebagai penghinaan dan lebih suka tidur di lantai. Tapi Hai mendesaknya untuk menggunakan selimut dan melakukan apapun yang dia mau. Hai keluar, menekankan bahwa dia harus menyelesaikan pekerjaan rumah di kamarnya. Jadi Gio harus tidur duluan. Lampu dipadamkan, meninggalkan pemuda kita sendirian saat dia melihat bayangannya di TV modern. Dia menemukan bunga di mana-mana di dalam rumah, tidak seperti lingkungan laboratorium yang dingin. Dan kemudian ada sofa yang sangat empuk yang dia duduki. Si anak anjing melahap makanannya sebelum akhirnya muntah. Panik, pemuda kita datang menyelamatkannya saat si bayi muntah. Dia mengeluarkan suara sendawa sebelum melanjutkan sesi makannya lagi, yang membuat pemuda kita bingung. Semua itu hanyalah kejutan besar dari bola bulu ini yang mungkin bahkan tidak tahu bahwa pemuda itu ada. Gio senang karena itu bukan hal yang serius dan akhirnya tidur di sofa, menemukan kesenangan luar biasa dalam tekstur yang lembut. To make things sweeter, his tiny pup is sleeping with him. Tuh, pada titik ini, Gio bertanya-tanya apa yang harus dia beri nama pada si kecil. Karena ini adalah anak Potato, dia memikirkan beberapa nama seperti Potato Every dan memutuskan untuk memanggilnya Fritter. Dia melihat si mungil itu terlelap, merasakan kebahagiaan dan kesenangan yang nyata. Hari ini dia makan makanan lezat, mandi dengan layak, and finally a loving sled. I don't know about you guys, but this character kind of reminds me of Denji. Namun meski memiliki semua hal itu, Gio menyadari kenyataan pahit bahwa segala sesuatu yang telah diberikan kepadanya dapat direnggut kembali. Dia teringat kenangan mengerikan di lab, bagaimana subjek uji semuanya mencoba melarikan diri sementara unit fasilitas dimobilisasi untuk melumpuhkan mereka. Satu ledakan tiba-tiba membuat subjek-subjek itu terpental, menghantam puing-puing pada sebagian besar dari mereka. Ini menempatkan mereka dalam posisi di mana mereka tidak bisa melarikan diri. Sementara Master Chief di sini mengeluarkan penyembur api besarnya dan mengarahkannya pada mereka. Yang mengejutkan unit tersebut, seorang gadis memanifestasikan kekuatan esnya untuk melindungi semua orang, mendesak Gio untuk mengembalikan kesadarannya. Pada saat itu, seorang anak yang disuntik dengan sel Hashirama Senju mengaktifkan jutsu elemen kayu dan membebaskan pemuda kita. Gadis itu menyuruh Gio untuk meraih tangannya dan menuntunnya menuju pintu keluar. He felt guided and ended up escaping the dangerous lab. All of that amounted to nothing as they were separated in the end. And while he is experiencing comfort, his friends are in danger. Inilah alasan Gio tidak ingin mengulangi masa lalunya. Dia menolak membiarkan kedamaian ini disiksa atau diancam. Siapapun yang menghalangi jalannya akan menemui ajal mereka, terlepas dari siapa mereka. Keesokan harinya, kita menemukan pemuda kita berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkan Fritter tua yang bodoh, yang tiba-tiba menghilang entah kemana. Gio tadi bicara sembarang, tapi saat anak anjingnya menghilang, dia berubah menjadi bayi cengeng. Mari kita kembali ke beberapa saat yang lalu. Hai berangkat sekolah dan ingin dia menjaga rumah sampai kakak perempuannya tiba. Dia mengucapkan selamat tinggal padanya sementara Gio ditinggalkan bertanya-tanya seperti apa kehidupan sekolah itu. Fritter gelisah dan menggaruk pintu karena suatu alasan. Keduanya bingung apakah dia sakit atau hanya bosan. Disinilah pemuda kita memutuskan untuk memiliki ide cemerlang membawa si anak anjing jalan-jalan, tapi Hiji menganggap itu berisiko baginya. Gio sedang santai dengan wajah barunya dan tidak perlu takut pada apapun. Sementara, gadis itu merasa oke dengan alasannya. Dia mendesaknya untuk membawa tali tuntun jika dia akan membawa si anak anjing keluar dan bahkan memberitahukan kata di rumah untuk akses mudah. Beberapa saat kemudian, Gio sedang berjuang keras di sini, mencoba menjinakkan si anak anjing dengan tali tersebut. Kentang goreng kecil yang nakal itu merasa terkekang dan ingin melepaskannya. Dia sangat marah, yang membuat Gio bertanya-tanya apakah dia membungkusnya terlalu kencang. Gio memiliki ingatan traumatis saat dia sendiri dikekang di kursi listrik, disetrum dan dibakar tanpa henti. Tapi ini adalah jalur teraman untuk memastikan bahwa kentang goreng kecil itu tidak pergi menyerang kaki orang lain. Sementara pria ini mencoba berdamai dengan tindakannya, Gio tiba-tiba menyadari Fritter sudah pergi. Reality. Shutters because
the intelligent little pup already broke free and escaped. Dan itu membawa kita ke saat ini di mana pria ini berlari sekuat tenaga dengan air mata tumpah dari setiap lubang di wajahnya. Dia melesat melalui jalan-jalan mencari jawaban di setiap tempat sampah atau bahkan di bawah tanah. Terlepas dari pencariannya, Gio tidak bisa menemukan jawaban, tidak tahu kemana dia harus mencari. Cemas akan kondisi si kecil dan sudah memiliki pikiran buruk tentang si kecil yang terjebak dalam kecelakaan atau situasi kacau lainnya. Reaksi Gio sangat wajar. Gio baru saja berjanji untuk melindunginya dan dia sudah kehilangan anak anjing itu keesokan harinya. Pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia mendapati dirinya berada di sekolah dan tepat di depan adalah si anak anjing kecil yang bodoh sedang membersihkan dirinya sendiri. Dengan terburu-buru, Gio menyadari bahwa anak anjing itu pasti menggunakan aroma hiji untuk melacaknya. Tapi saat keduanya sedang menikmati momen tersebut, guru olahraga melihat bocah itu berlari dengan kecepatan tinggi. Gio bahkan tidak peduli dan menyerbu halaman sekolah, tempat yang sama di mana pertandingan sepak bola sedang dimainkan. Dia bersembunyi di balik pohon, merenungkan kehidupan sekolah yang menghibur. Bahkan mendengar percakapan sekelompok siswa yang berbicara tentang mutan jantung, sudah ada di berita bahwa fasilitas tersebut bersedia membayar 1 miliar won yang sangat besar untuk pemulihan mutan tertentu. Melihat orang-orang ini hanya peduli pada uang dan memperlakukan mutan jantung sebagai orang luar sudah cukup bagi Gio untuk memahami sudut pandang orang normal. Dia menyadari bahwa dia berada dalam bahaya, berada di sekitar orang-orang ini dan berburu fritter, menemukannya di bagian belakang. Beberapa gadis yang ingin menjadi TikToker sedang membuat tren dan berlaga seolah mereka adalah gadis paling keren di planet ini. Tiba-tiba, gadis keren yang sebenarnya alias si kentang goreng kecil masuk ke dalam klub dan mencuri perhatian mereka. Mereka sangat mengaguminya dan mengambil foto untuk pamer anak anjing itu. Tiba-tiba, sosok Gio yang surah masuk ke dalam frame, menakut-nakuti mereka setengah mati. Gadis-gadis itu menganggapnya menyeramkan, memanggilnya cabul, sementara Gio tidak tahu harus berbuat apa. Dia meminta maaf dengan wajah bingung, mendapatkan kasih sayang dari gadis-gadis itu. Mereka berasumsi bahwa dia mungkin semacam mahasiswa baru karena pakaiannya, bahkan siswa pindahan, tapi dia meminta maaf karena mengganggu rekaman mereka. Kocaknya, gadis-gadis itu bahkan menawarkannya untuk bergabung dengan mereka, tapi dia menolak itu. Si primadona di antara mereka meminta Instagramnya. Ini adalah pertama kalinya Minjo mendekati seorang pria, jadi ini mengejutkan. Gadis yang sama ini memiliki 100.000 pengikut, jadi dia adalah influencer sejati. Minjom sebenarnya ingin menggunakan pria ini sebagai umpan interaksi karena dia tampan, dan dia pikir dia begitu hebat sehingga tidak ada yang akan menolaknya. Kecuali Gio menolaknya, menyatakan bahwa dia tidak tertarik, menghancurkan ego wanita itu dalam hitungan detik. Dia menundukkan kepalanya meminta maaf sementara Minjong and her friends process the shock of her getting rejected. Dan aku beritahu kalian, gadis ini akan meledak. Gio mengambil anjingnya begitu saja, mengabaikan ocehannya, dan hanya peduli pada keselamatan fritter. Saat itu, seorang berandalan berambut merah datang, menanyakan dari mana pria baru ini berasal. Tahu naksir Minjong, dan teman-temannya semua berpikir bahwa anak pemalu ini sengaja menggunakan anak anjingnya untuk berbicara dengannya. Dia menjadi marah, tidak bisa menerima bahwa seseorang mengincar mangsanya. Jadi, Tou mengambil bola dan memutuskan untuk membantingnya dengan kecepatan penuh untuk memberinya pelajaran. Bola itu melakukan kontak dan meluncur lurus ke arah pemuda kita yang bahkan tidak tahu dari mana asalnya. Gio dengan santai meliriknya tanpa bergerak. Jadi, bola itu benar-benar menghantam wajahnya dengan pantulan penuh, terlontar kembali ke atas. Gadis-gadis itu menoleh untuk memeriksanya, menyadari bahwa Gio berdarah di mana-mana. Berlaga polos dan imut, Tou berpura-pura bahwa itu semua hanyalah kecelakaan sementara Minjong memarahinya karena hampir mengenainya. Apa yang benar-benar membuat pemuda kita marah bukanlah fakta bahwa dia dihantam di wajah, tapi anak anjingnya di sini hampir saja terluka. Anak anjing yang sama ini terlihat seperti akan melahap Leviathan sekarang juga. Tou tertawa. Si bermulut besar itu mencoba meremehkan pemuda kita, tapi tiba-tiba menyadari pujaan hatinya sedang menonton. Jadi, dia menangani situasi itu secara diplomatik dengan pura-pura bertindak seolah dia peduli pada kondisi Gio. Pemuda kita membiarkan pria ini pergi begitu saja dengan sebuah peringatan karena dia mengancam keselamatan hewan peliharaan. Tapi karena Tou meminta maaf, dia merasa oke dengan semuanya dan berjalan pergi. Tou bisa saja membiarkan situasi ini berlalu dengan cara penyelesaiannya. Tapi pria ini punya sifat keras kepala karena alasan tertentu. Sementara itu, pemuda kita hanya senang dia tidak kehilangan anak anjing kesayangannya dalam proses tersebut. Dan berkat petualangan hari ini, dia bahkan bisa melihat seperti apa sekolah itu. Satu-satunya kesannya tentang sekolah adalah lingkungannya terlihat menyenangkan. Dan dia bertanya-tanya apakah dia juga bisa mendaftar dan mencari teman di sini. Pada titik itu, Tou datang, menyerang ruang pribadi Gio dan berlagak seolah dia di sini untuk permintaan maaf lainnya. Untuk menebusnya, berandalan itu menawarkan untuk mentraktir pemuda kita roti, yang merupakan tawaran aneh bagi Gio, yang memikirkan beberapa solusi manis. Pemuda ini sangat naif dan bersemangat sehingga dia benar-benar menyetujui tawaran itu. Sementara Tou bahkan setuju untuk membelikan si anak anjing makanan juga. Tapi begitu mereka berbalik ke sebuah sudut, ini menyerang Gio dari belakang seperti seorang. Sekarang dia memiliki bocah itu di tempat yang dia inginkan bersama semua anak buahnya yang semuanya mengejeknya karena bodoh. Ada solusi dari mereka di sini, dan rencana mereka adalah membuat bocah itu berpesta dengan tinju sungguhan. Tou tertawa bersama teman-teman pembulinya saat
mereka menyebut Gio lemah, mengejeknya karena bersikap sangat baik and stupid. Kemudian dia beralih ke Gio secara langsung, menanyakan mengapa dia berlaga tidak tahu apa-apa dan berpura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pahlawan kita benar-benar bingung dan bertanya apa yang tahu. Bicarakan. Dia bersikeras bahwa dia tidak sedang berakting dimanapun atau melakukan pertunjukan apapun karena bocah itu benar-benar tidak tahu apa kesalahannya. Saat itulah Tu akhirnya sampai pada intinya. Dia menuntut untuk mengetahui mengapa pahlawan kita mendekati gebetannya, Minjong. Suaranya semakin keras dan dia melangkah lebih dekat, mengancamnya, mengatakan, Gio terlihat seperti tipe pria yang akan menangis dan merangkak. Pergi setelah hanya satu tamparan. Kisners and I swear this sudden fake bravado was coming from because right now he has nothing to say. Kemudian ancaman terus berdatangan saat Gio mendengarkan tentang bagaimana Tu akan menghancurkannya. Dia bersumpah akan melakukannya, tapi Gio adalah lambang pria yang tenang saat dia hanya berdiri. Sementara itu, sisa pembuli bertindak seperti gangster gadungan, mengelilingi tempat kejadian dan menertawakan seluruh pertukaran tersebut. Mereka memberitahu Tu untuk tidak menganggapnya terlalu serius pada bocah baru itu karena dia cukup kurus sehingga satu tendangan solid mungkin akan membuatnya masuk rumah sakit. Mereka bahkan menyeret anjing pahlawan kita ke dalam ejekan, bercanda bahwa membawa anjing ke sekolah pasti semacam trik usang untuk membuat para gadis terkesan, menyebutnya aneh dan sangat memalukan. Tetap saja, tidak ada yang menenangkan Tu. Malahan, itu memupuk amarahnya. Dia terus memaki pahlawan kita, menekannya dengan tuduhan demi tuduhan. Gio, yang perlahan menyadari betapa bodohnya dia, menepuk dahinya sendiri karena tak percaya. Dia sempat mengira Tu memanggilnya untuk sekadar nongkrong. Dia sempat percaya, dalam momen singkat yang naif, bahwa undangan itu tulus. Sebaliknya, itu hanyalah jebakan untuk perkelahian yang tak ada gunanya. Namun, pahlawan kita tahu, lebih baik daripada Tigu dan segala kesombongan, anak metal, yang panas hati itu. Dia menolak termakan umpan. Berusaha menjaga ketenangannya, dia memberitahu Tu bahwa jika kehadirannya membuatnya begitu tidak nyaman, maka dia akan pergi. Dia tidak siap untuk konfrontasi semacam ini, dan dia menolak untuk ikut serta dalam versi pertengkaran maco yang menyimpang yang ingin dibuat Taigu. Tepat saat Gio hendak pergi, salah satu perundung melangkah di depannya dan menghalangi jalannya, mencibir karena Gio punya nyali untuk pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kali ini, bagaimanapun, suara Gio terdengar tegas. Dia menyuruh anak itu menyingkir karena dia menakuti anak anjingnya yang berharga, Fritter. Bahkan si kecil Fritter pun tampak marah. Dengan kesal, perundung itu mengangkat tangannya dan mencoba menampar wajah pahlawan kita, menyebut Fritter sebagai anjing kampung sama seperti Gio, hanya karena anak anjing malang itu berani menggonggong padanya. Namun sebelum tangannya sempat menyentuh, pahlawan kita bergerak. Detik berikutnya, kepalan tangannya mendarat mulus di wajah perundung itu, membuatnya terbang ke belakang seperti bola bisbol yang dipukul keluar lapangan. Dia mendarat keras di tanah, terkapar dan terpaku. Untuk sesaat, semua orang hanya tertegun. Mereka bingung, hampir tersinggung dengan apa yang mereka lihat. Mengapa sih, jagoan? Mereka terkapar di lantai, mengerang kesakitan, kemudian kesadaran menghantam mereka semua sekaligus bahwa anak kurus ini benar-benar mengayunkan lengannya dan berani memukul teman mereka hingga terlempar. Dengan marah, mereka menyerbu Gio. Namun yang tidak mereka pahami adalah bahwa Gio bukan haus darah, tetapi dia tidak akan pernah berhenti membela diri. Sesuatu yang garam menyala di dalam dirinya, dan dalam hitungan detik, dia bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Dia mendaratkan pukulan demi pukulan dan benar-benar membuat pujian orang di gang itu. Dan melalui semua itu, Fritter tetap terselip aman di lengan pahlawan kita, terlindungi dan tetap tenang secara mengejutkan. Akhirnya, pahlawan kita berdiri di depan Tu. Tepat saat dia hendak memukulnya di wajah, dia mengalihkan pukulannya di detik terakhir dan menghantamkannya ke dinding di sampingnya. Benturan itu membuat dinding retak dengan suara keras. Pahlawan kita menurunkan kepalan tangannya dan dengan rendah hati memberitahu Tu bahwa dia sudah meminta mereka berhenti karena mereka menakuti anak anjing kecilnya. Pemandangan dinding yang retak itu sudah cukup. Para perundung yang tersisa memucat dan mulai mundur sebelum berbalik dan lari. Bahkan, Taigu yang perkasa, yang beberapa menit lalu mengamuk seperti anak kecil, kini berdiri membisu. Jika dinding saja bisa retak seperti itu, maka jika pukulan Gio mendarat padanya, kepalanya akan hancur seperti permen. Kesadaran menghantamnya keras bahwa dia telah berurusan dengan orang yang salah. Air mata bercampur ingus saat dia tiba-tiba bersujud di depan pahlawan kita, meminta maaf berulang kali. Putus asa, dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto anak anjingnya sendiri kepada Gio. Dia bersikeras bahwa dia tidak akan memukul anjing itu, bahwa dia juga seorang pemilik anjing dan tidak akan pernah menyakiti hewan kecil yang berharga. Dia menggeser foto-foto mencoba menunjukkan betapa lucunya anak anjingnya, menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk mendapatkan belas kasihan pahlawan kita yang naif seperti anak berusia 7 tahun, melihat foto-foto itu dan berpikir anjing itu benar-benar menggemaskan. Karena Tu juga seorang pemilik anjing, mungkin dia tidak sepenuhnya buruk. Gio tidak berkata apa-apa. Namun, kesadaran yang berbeda muncul di benaknya. Dia telah menggunakan lebih banyak kekuatannya daripada yang dia inginkan, dan sekarang dia tiba-tiba sangat lapar. Dia belum makan apapun hari ini dan kekosongan itu mulai mengganggunya. Tu, yang tidak bisa memahami perubahan ini, menganggap Gio berpura-pura. Memaafkan mereka hanya untuk mendapatkan makanan dari situasi tersebut. Sementara itu, Kiji duduk di kelasnya, belajar dengan tenang, sama sekali tidak menyadari
bahwa teman barunya sedang membuat kekacauan di seluruh lingkungan sekolah. Untuk saat ini, itu bukan urusannya. Di kantin, Tou dengan terburu-buru membawa pahlawan kita masuk dan membelikannya tumpukan camilan. Saat Gio melihat makanan itu, mulutnya mulai berair. Dan bahkan Fritter kecil bersemangat melihat begitu banyak suguhan. Teguh memperhatikan saat pahlawan kita dan Fritter melahap camilan itu, berpikir pahlawan kita gila, sangat kuat, tapi bertingkah seperti pecundang total. Dia bergumam tidak heran dia tidak tahan dengan pria seperti dia. Baru saja, dengan satu pukulan, Gio benar-benar mengirim seseorang terbang. Tou bertanya-tanya apakah pahlawan kita mungkin sejenis petinju atau atlet. Namun meskipun dia memang begitu, meretakan dinding seperti itu adalah hal yang mustahil. Dia belum pernah melihat hal seperti itu seumur hidupnya. Yakin dia membutuhkan bala bantuan, dia mengambil ponselnya dan menelepon kakaknya, Yang Chill, seorang gangster berusia 20 tahun yang sedang bermain poker dengan teman-temannya. Dia meminta bantuan, menjelaskan bahwa dia dalam masalah karena dipukuli oleh orang asing. Yang Chill tidak senang membantu Tou memukuli orang asing, tetapi Tou berpendapat bahwa Gio sangat kuat dan benar-benar memohon padanya untuk menyelamatkan harga dirinya kali ini. Anggota geng lain bertanya siapa yang dia bicarakan, dan Yang Chill mengolok-olok Tou, tetapi karena mereka bosan, mereka setuju untuk membantu. Yang Chill memberitahunya bahwa dia akan mampir nanti dan Tou harus membawa pahlawan kita kepada mereka. Tou mengakhiri panggilan, menyeringai dan tersenyum, mengira dia mendengar bahwa Gio sekarang sudah mati. Namun pada saat berikutnya, pahlawan kita datang kepadanya dan menawarkan sebagian makanannya, mengatakan dia merasa kesepian makan sendiri dan ingin berbagi. Tou menolak, mengatakan dia membawa semuanya untuk Gio, bahkan menawarkan lebih banyak makanan. Gio kemudian membaginya dengan Fritter, membuat Tou berpikir, bagaimana pecundang ini begitu kuat. Dia memperhatikan tangan pahlawan kita dan menyadari bahwa ketika dia memukul dinding, pergelangan tangannya terluka, tetapi sekarang sudah benar-benar normal. Dia mulai menghubungkan titik-titik itu, mengingat sebuah video online tentang mutan jantung yang datang dalam segala bentuk dan ukuran, yang jumlahnya kurang dari 0,001% dari populasi, namun masih sangat kuat dalam kehidupan nyata. Tersembunyi, Tou langsung bertanya kepada Gio apakah dia seorang mutan jantung. Pahlawan kita menyemburkan koin di Twitter, mencoba menyangkalnya, tetapi dia buruk dalam berbohong. Sangat jelas, Tou memucat. Dia belum pernah bertemu mutan jantung sebelumnya, dan pahlawan kita tampak seperti orang normal. Khawatir tentang betapa berbahayanya Gio, Tou menelepon Yang Chill lagi. Ketika dia memberitahu bahwa Gio adalah mutan jantung, dia tidak bisa mempercayai keberuntungannya. Semua orang menjadi waspada. Tou berbisik dengan tenang di telepon bahwa itu berbahaya dan bahwa mereka harus membatalkan pertemuan. Tetapi Yang Chill menolak, mengatakan itu adalah kesempatan yang lebih baik dan bahwa mereka akan menangani pahlawan kita dengan benar. Tou setuju, tetapi pahlawan kita menyela, mengatakan dia sudah selesai makan dan Tou sebaiknya pulang saja. Tou mencoba berargumen bahwa karena istirahat makan siang masih lama, mereka harus melakukan sesuatu, bolos kelas, dan nongkrong. Dia membawa Gio ke arcade. Melihat permainan dan lantai yang berkilauan, Gio tidak bisa menahan kegembiraannya. Bahkan Tou bingung. Ini adalah pertama kalinya Gio berada di arcade, dan dia dengan malu-malu mengakui bahwa dia tidak pernah tahu tempat seperti ini ada. Segalanya membuatnya takjub. Bahkan mesin cakar sederhana pun terlihat seperti keajaiban dunia ketujuh. Gio memperhatikan bahwa mesin itu memiliki boneka Labubu yang sama yang dia lihat di tes tangan Hiji sebelumnya. Tou bingung. Jika Gio bahkan tidak tahu tentang Labubu, apa yang dia lakukan selama hidupnya? Tou menawarkan untuk memasukkan uang agar pahlawan kita bisa mencoba, tetapi pahlawan kita buruk dalam permainan cakar. Jadi Tou maju dan memenangkan Labubu. Gio sangat gembira. Sekarang dia memiliki boneka yang sama dengan Hiai. Apa yang tidak dia sadari adalah bahwa Taigu diam-diam bekerja di belakangnya, membuatnya tetap sibuk sampai para gangster tiba. Tou menyarankan mereka pergi ke ruang karaoke. Dia menyuruh pahlawan kita memilih lagu dan bernyanyi. Dia mengatakan dia tidak tahu lagu apapun, tetapi Teguh bersikeras pasti ada sesuatu yang dia tahu. Dia mulai menyanyikan satu-satunya lagu yang dia tahu, lagu anak-anak, tetapi dengan penuh semangat sehingga hampir menggemaskan. Tou tidak percaya seorang pria dewasa menyanyikan lagu anak-anak dan bertanya-tanya apakah pahlawan kita sedang berating. Dia menjelaskan itu benar-benar satu-satunya lagu yang dia tahu, diajarkan oleh ibunya sebelum mereka dipisahkan ketika dia berusia 7 tahun. Sejak itu, dia tidak hidup normal dan tidak tahu budaya pop. Tou merasa sedih mendengar ini, menyadari Gio tidak bisa menjalani kehidupan normal dan mencurigai ada sesuatu yang lebih dalam yang terjadi. Dia menjadi emosional dan menawarkan uang, mengatakan bahwa karena pahlawan kita tidak bisa menjalani kehidupan normal, dia akan mengajarinya cara hidup seperti remaja. Mereka mencoba berbagai permainan, bermain drum, video game, dan bahkan menari. Seperti yang diharapkan, pahlawan kita buruk dalam segala hal. Setelah beberapa saat, mereka meninggalkan arcade. Taigu terengah-engah karena kesenangan yang berlebihan. Dia mengakui dia belum pernah bersenang-senang seperti ini seumur hidupnya. Dia memeriksa ponselnya dan melihat panggilan dari kakaknya, Yang Chill, menyadari waktu telah berlalu dan dia melupakan tugas yang diberikan kepadanya. Dia melihat foto-foto Booth dengan Gio dan Fritter, berpikir dia idiot karena mengambilnya bersama musuh. Tapi kenaifan Gio menggeser sesuatu di hatinya. Dia pergi ke gang sendirian, tidak membawa pahlawan kita seperti yang dijanjikan. Dia meminta maaf kepada Yang Chill, mengatakan dia salah, dan bahwa pahlawan kita sebenarnya bukan mutan. Para gangster kesal, mengatakan dia membuang-buang waktu mereka. Namun Taigu gigih. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu tindakannya bukan hanya untuk anjing itu, tetapi karena Gio dan kepribadiannya. Dia telah bertanya kepada Gio apakah anjing itu adalah satu-satunya keluarganya, dan dia menyadari memang benar begitu. Taigu merasa kasihan, tetapi
mengerti bahwa anak anjingnya sendiri adalah hidupnya, dan dia akan melakukan apa saja untuknya. Dia mengaku bahwa tadi ketika teman-temannya mencoba mengganggu Fritter, dia juga hampir marah. Ini bukan hanya tentang anak anjing, ini tentang pahlawan kita dan hubungannya dengan anjingnya. Saat Taigu berdiri di sana, sebuah tinju terbang ke wajahnya, menjatuhkannya ke tanah. Tiba-tiba, Yanqil mengangkatnya dengan memegang kepalanya, bertanya tentang keberadaan mutan itu, dan kali ini, Yanqil tidak terlihat seperti kakak Teu. Yanqil bertanya pada Teu apakah dia pikir dia sedang bercanda, tetapi yang bisa dipikirkan Teu hanyalah kenangan berharga yang baru saja dia buat dengan Gio. Yanqil terus memaki, mengatakan bahwa semua orang telah berkumpul di sana untuk menangkap mutan dan mereka tidak akan pergi sampai mereka memiliki mutan dalam tahanan. Dia menyuruh Taigu mulai bicara jika dia ingin menyelamatkan harga diri. Taigu gigih, bersikeras itu benar-benar salah paham. Dia menjelaskan bahwa dia menghabiskan sepanjang hari dengan pahlawan kita dan jika Gio benar-benar mutan jantung, dia akan merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi tidak ada apa-apa sama sekali. Pahlawan kita hanyalah pecundang yang bahkan tidak bisa mencetak skor bagus di arcade dan kehabisan napas saat bermain sepak bola. Teu mencoba tersenyum sebagai gestur baik, mengakui dia keliru, membuang-buang waktu Yanqil, tetapi Yanqil tidak senang. Yanqil kemudian memeluk Taigu, meminta maaf dan bertanya apakah dia kesal karena dia meneriaki dan memukulnya. Sebelum Taigu bisa menjawab, yang menunjukkan bahwa itu tertulis di seluruh wajahnya bahwa dia berbohong dan menuntut untuk mengetahui mengapa dia mengubah ceritanya di menit terakhir. Yang melanjutkan, mengatakan bahwa mutan bukanlah seperti yang dipikirkan Teu. Mereka tidak terlihat menakutkan, tetapi mereka tidak seperti manusia. Mereka berbahaya, mampu membuat dunia menjadi tempat yang sangat berbahaya. Teu sebaiknya mengungkapkan kebenaran agar mereka semua bisa pergi. Yanqil bahkan berpendapat bahwa jika Taigu khawatir tentang mereka dan mereka bisa kalah di tangan mutan, maka dia tidak boleh bertindak ceroboh. Teu menolak lagi seperti orang bodoh yang keras kepala. Sebelum dia bisa mengatakan hal lain, Yanqil mengatakan bahwa $500 adalah imbalan untuk menyerahkan mutan kepada bos yang menurutnya cukup murah hati. Yanqil menjelaskan bahwa jika Taigu menyerahkan mutan, dia juga akan mendapatkan imbalannya. Dia mengungkapkan bahwa dia sudah menyiapkan perantara yang menangani mutan jantung dan bahwa itu akan ditangani tanpa meninggalkan jejak. Taigu menyadari ini adalah perdagangan manusia. Baru-baru ini, penculik telah menargetkan mutan jantung di seluruh negeri dan rumor mengklaim fasilitas penelitian pemerintah membeli mereka dengan uang. Dia sempat mengira itu hanya gosip, tetapi sekarang dia melihatnya dengan matanya sendiri. Dia tidak bisa membiarkannya terjadi, jadi dia meminta maaf lagi. Bersikeras Gio hanyalah orang normal. Sebelum dia bisa menyelesaikan, yang menendangnya, membuatnya terbang. Pukulan itu melukai paru-parunya, membuatnya sulit bernapas. Yanqil mulai memukulinya dengan kakinya, menginjak kepalanya lagi dan lagi, menghancurkannya, memaksanya untuk berbicara. Kaki Taigu lurus dan rasa sakit itu membawanya langsung ke kilas balik. Beberapa waktu lalu, Taigu dipukuli oleh perundung seperti ini sampai suara keras berteriak agar mereka berhenti. Itu adalah Yanqil dengan teman-temannya. Saat itu, mereka bukan gangster dan mereka menghentikan Teu agar tidak dipukuli sampai mati. Teu, seorang anak kecil, senang diselamatkan tetapi merasa terhina. Yanqil menghiburnya, mengatakan mereka berada di game yang sama dan dia akan melindungi Teu agar tidak dipukuli oleh orang-orang ini. Saat itu, Yanqil tampak setia, agak keren, dan bukan petarung yang hebat. Jadi Teu ingin menjadi seperti dia, tetapi sekarang mentor dan teman-temannya sendiri memukulnya. Berulang kali sampai dia menjadi bubur di tanah. Yanqil tetap bersikeras, mengklaim Teu berbohong di depan wajah mereka. Dia berkomentar bahwa Teu memiliki kesetiaan yang cukup keren, tetapi itu salah tempat. Itu seharusnya menjadi miliknya. Dia memperingatkan bahwa jika Taigu berpikir untuk menjual mutan ke perantara lain, dia mungkin mendapatkan 200 atau 300 paling banyak, tetapi dia akan langsung dalam bahaya. Dia memberi sinyal kepada gangsternya untuk membawa rantai, melilitkannya di tangannya, dan mengatakan dia akan menunjukkan kepada Taigu cara hidup seperti gangster. Kali ini, Taigu tidak menahan diri, mengatakan mereka benar-benar tidak keren. Yanqil hampir berhenti bernapas, terkejut. Bahkan Taigu bingung mengapa dia memprovokasi Yanqil. Yanqil yang marah bersiap untuk menyerang saat Teu mencoba meminta maaf berulang kali. Bersikeras dia salah bicara. Namun, tepat saat Yanqil hendak memukulnya, tangan yang kuat menghentikannya. Itu pahlawan kita. Dia mengatakan bahwa jika Yanqil memukul seseorang dengan rantai yang melilit di tangannya, itu akan menyebabkan cedera besar. Semua orang bingung karena beraninya anak aneh ini menghentikan bos mereka. Bahkan Teu tertegun, bertanya-tanya bagaimana pahlawan kita bisa menemukan di mana mereka berada. Dia berjongkok, mengatakan bahwa dia datang untuk mencari Teu karena dia terlalu lama datang. Taigu mencoba memperingatkannya untuk lari dan mengakui bahwa dialah yang memanggil mereka untuk memukulinya. Bahkan memberitahu mereka bahwa pahlawan kita adalah mutan jantung. Gio bingung dan bertanya mengapa dia melakukan itu. Teu menjawab bahwa dia hanya kesal karena Gio memukulnya, bahwa dia ingin membalas dendam, dan dia meminta maaf, tetapi pahlawan kita tidak peduli tentang itu. Gio bertanya mengapa dia membiarkan mereka memukulnya dengan rantai. Semua orang bingung ketika seseorang mengayunkan tongkat bisbol ke arah Gio, membuatnya marah. Detik berikutnya, semua preman mulai memukulnya dengan tongkat mereka sementara Fritter menggonggong dan Taigu mencoba melindungi pahlawan kita. Salah satu pria berjongkok bertanya bagaimana dia bisa mengganggu mereka. Namun detik berikutnya, Taigu menyerap semua darah dan memukul preman itu, mengirimnya terbang. Semua orang memperhatikan saat Gio bangkit dari reruntuhan, dan Yanqil memerintahkan semua anggota gengnya untuk menyerang. Pahlawan kita tanpa henti memukul mereka di wajah, dada, kaki, dan selangkangan, bahkan menerima beberapa pukulan dan memukul balik 10.000 kali lebih kuat. Semua orang bingung, bertanya-tanya bagaimana dia bisa menjadi manusia karena cara dia bertarung. Yanqil mengambil tindakan sendiri dan bergegas
bergegas untuk menusuknya, mengejeknya karena ditusuk di jantung. Dia berbisik saat dia menusuk berulang kali, berharap Gio mati, tetapi Gio menangkap belati di tangannya untuk menghentikannya. Melihat pahlawan kita masih berdiri, Yan Chil tumbuh sedikit takut, berpikir, jantung macam apa yang bisa ditusuk dan tetap tidak terluka. Pahlawan kita tahu jawabannya, tetapi mengatakan dia tidak perlu mengungkapkan rahasia itu. Dia kemudian menusuk kaki Yan Chil, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Sementara itu, semua preman melarikan diri, berpikir mereka bukan tandingan mutan, tetapi Gio tidak siap untuk membiarkannya begitu saja. Sekarang setelah mereka tahu dia adalah mutan, tidak ada dari mereka yang bisa lari. Dia memukuli mereka semua sampai hancur. Setelah selesai, Teu, yang juga dipukuli dengan brutal, merangkak ke arahnya, mengatakan dia akan memanggil ambulans. Dia meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Taigu bingung, memikirkan bagaimana pahlawan kita ditusuk dan meminta maaf sekali lagi. Dia mengangkat tinjunya dan memukul dirinya sendiri berulang kali, mengutuk dirinya sendiri karena kesalahannya, mengakui bahwa dia siap menjual temannya hanya untuk mendapatkan sedikit poin keren. Dia mengaku bahwa dia sering nongkrong dengan orang-orang itu sepanjang waktu, dan saat itu, semuanya tampak baik-baik saja. Entah bagaimana, dia pikir seperti itulah menjadi keren. Namun sekarang dia menyadari bahwa semua pria ini berbahaya, dan dia seharusnya tidak berada dalam pergaulan yang buruk. Tiba-tiba, Dio memberikan kain kepada Teu untuk menyeka mimisannya. Itu sebenarnya alas pipis anak anjing, tetapi Teu tidak peduli dan tetap menggunakannya. Dia bergumam bahwa seseorang seperti dia bahkan tidak pantas disebut teman. Pahlawan kita hanya tersenyum, mengatakan, dia senang Teu menganggap dirinya sebagai teman, dan itu sudah cukup baginya. Mendengar ini, Dio sekali lagi menyentuh hati Taigu, dan Taigu pada gilirannya memeluknya. Sangat jelas bagi Teu bahwa pahlawan kita benar-benar pria keren di atas segalanya.